Dari 8 tuntutan yang disampaikan sama BEM UI, BEM Universitas Indonesia ya, bukan BEM seluruh Indonesia, kagak perlu kecerdasan tingkat tinggi buat nanggepin 8 tuntutan mereka. Cukup Kang Eeng aja yang jawab tuntutan mereka. Tipis itu mah. Dari 8 tuntutan BEM UI, semua dibuat seakan-akan normatif dan populis. Biasalah bray, standar ganda kelompok kapitalis, kaum neoliberalis. Ya begitulah, kalau tuntutan isinya harus sesuai titipan para bohir. Tuntutan pertama, hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri. Ini cuma diksi politik biar terdengar ekstrim. Padahal, ini jelas tuntutan yang ngawur alias asbun. Kenapa saya bilang asbun? Karena negara sampai saat ini masih tetap menyediakan ruang demonstrasi, kebebasan pers, masih ada bansos, BPJS, program Indonesia Pintar, beasiswa, tambah lagi program makan bergizi gratis buat anak-anak, termasuk program Koperasi Merah Putih buat petani dan nelayan. Jadi apa yang dijajah? Mestinya kalian mahasiswa yang beralma mater kuning, sadar nggak kalau kalian justru yang lagi dijajah sama oligarki, lawan yang lagi dihadapin pemerintah saat ini. Coba lu mikir pakai akal sehat, jangan pakai akal bulus. Tuntutan kedua, menghentikan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Aduh, emangnya kampus lo kagak pernah terlibat KKN? Nuntut menghentikan KKN jangan dijadikan alasan buat menyimpulkan bahwa negara dianggap gagal. Justru baru di pemerintahan sekarang nih yang berani bongkar-bongkar kasus korupsi. Sampai praktek kolusi ekspor impor sumber daya alam yang udah puluhan tahun kagak bisa kebongkar. Baru di pemerintahan sekarang nih yang berani bongkar. Balikin sini duit negara, sita lahan tambang ilegal, lahan sawit ilegal. Mafia mana yang kagak disikat? Mafia migas, mafia tambang, mafia sawit, mafia beras. Sampai mafia peradilan di lembaga hukum juga kena disikat. Nah, lo tanya aja sama Kejaksaan Agung, paham ora? Kalau masalah nepotisme, sebelum telunjuk lo mengarah ke pemerintah, lo tanya aja deh sama jaket alma mater lo yang warnanya kuning. Nepotisme masih berlaku nggak di kampus lo? Tuntutan ketiga, wujudkan reforma agraria sejati. Nah, ini salah satu fungsinya program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Top down, bukan lagi bottom up. Paham nggak kalian? Itu mata kuliah 5 SKS di kampus. Negara kudu intervensi buat memastikan petani kagak ketergantungan lagi sama tengkulak, rentenir yang udah lama jadi momok menakutkan bagi petani. Biar nantinya petani bukan cuma jadi penggarap lahan, tapi bisa jadi pemilik lahan. Petani udah kagak pusing lagi, hasil panennya bisa langsung diserap koperasi. Pendirian gerai dan gudang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di seluruh pelosok desa dibangun bukan untuk dikuasai negara, tapi justru menjadi milik warga desa setempat. Biar bermanfaat buat warga membangun perekonomian desanya. Itu salah satu reforma agraria sejati yang udah diwujudkan. Penertiban jutaan lahan-lahan ilegal yang selama ini dikuasai para kapitalis, mafia tanah, direbut kembali oleh negara agar bisa ditata kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan yang lebih adil dan merata buat seluruh rakyat di seluruh Nusantara. Masih ada beberapa lagi reforma agraria yang bakal diwujudkan pemerintah. Buat mahasiswa BEM UI, mendingan duit bohir lu buat touring ke desa-desa daripada buat demo di kota malah bikin susah warga. Tuntutan keempat, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Ini mah cuma tuntutan populis biar dibilang mengatasnamakan rakyat. Tapi rakyat yang mana bray? Buruh, petani, nelayan itu juga rakyat. Khusus kebutuhan pokok bersubsidi agar penerima manfaatnya tepat sasaran. Pemerintah udah menetapkan wajib dijual di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan harga eceran tertinggi dari pemerintah. Jadi harganya udah pasti terjangkau buat rakyat. Kayak gas melon, minyak goreng, gula, beras SPHP sampai pupuk subsidi buat petani. Negara memangkas jalur distribusi panjang yang selama ini dimonopoli para middleman atau tengkulak yang ujung-ujungnya harga ecerannya jadi membengkak. Makanya khusus buat mahasiswa BEM UI, bikin penelitian ke desa-desa biar punya data dan fakta. Jangan cuma nongkrong atau healing-healing di kota, malah bikin boros bensin motor lu. Segitunya lu pada nuntut BBM murah. BBM yang mana? Kalau Pertalite udah jelas disubsidi sama negara, yang harganya masih terjangkau buat rakyat kecil. Apalagi yang mau lu tuntut? Kalau lu nuntut harga Pertamax turun, jadi yang lu bela tuh siapa? Mendingan lu tuntut aja bohir lu. Tapi kira-kira siapa ya bohirnya ya? Londo ireng, jaket kuning atau jaket merah nih. Sudahlah, biar rakyat aja yang tahu sendiri. Kepo. Tuntutan kelima, evaluasi proyek strategis nasional serta menghentikan program makan bergizi gratis dan Koperasi Merah Putih. Wele.
Semua proyek strategis nasional pasti butuh proses, Bray. Itu program jangka panjang negara. Dan proyek butuh evaluasi satu persatu. Seperti apa manfaatnya buat publik. Terus masalah pembiayaan, dampak lingkungan, pembebasan lahan, sampai potensi korupsi. Itu yang terus digodek pemerintah. Makanya butuh kesabaran, kagak ada yang instan. Termasuk program makan bergizi gratis dan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Kritik itu perlu, tapi kalau menuntut penghentian sebuah program nasional karena pelaksanaannya masih ada yang bermasalah, itu logika yang ngawur. Kritis oke-oke aja, tapi kagak perlu sinis dengan pelaksanaannya. Logika ngawur loh, boleh-boleh aja menganggap buruk pelaksanaannya, tapi bukan berarti buruk gagasannya. Makanya butuh evaluasi berkala, bukan otomatis dihentikan. Kalau program MBG dihentikan, pada mikir nggak gimana nasib puluhan juta anak-anak sekolah yang udah menerima manfaatnya? Ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui, yang udah rutin menikmati MBG. Nah, seperti bencana alam yang sekarang terjadi di NTT, itu dapur-dapur SPPG di wilayah 3T bisa dijadikan dapur darurat untuk membantu warga yang terkena bencana. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur tidak membutuhkan MBG. Kita tidak kekurangan protein, kita tidak kekurangan makanan. Jadi kalau mengatakan alasan MBG harus dipertahankan untuk daerah 3T, saya pikir omong kosong. Itu bukan solusi, hanya eksploitasi kemiskinan bagi kami. Masih jadi mahasiswa aja udah songong. Gimana kalau udah jadi pejabat? Kalian mahasiswa emang nggak perlu MBG, tapi saudara-saudara kalian nun jauh di pelosok sana pasti membutuhkan MBG. Kenapa nih? Sekarang kita lagi susah. Sudah rumah hancur. Sekarang kita sudah jatuh miskin lagi. Makan makan apa adanya ade? Ya? Kalau koperasi Merah Putih dihentikan, gimana dong nasib petani yang bakal memasok hasil panen mereka? Gimana nasib nelayan yang bakal menyimpan hasil tangkapannya di cold storage koperasi? Gimana nasib UMKM-UMKM yang akan memasuk produk makanan hasil olahan warga desa? Menghentikan program memang lebih mudah dibanding memperbaiki. Mungkin cuma itu yang ada di otak mahasiswa BEM UI. Banyak menuntut tapi kagak punya solusi. Padahal sebagian biaya kuliah lu di perguruan tinggi negeri itu kan juga dapat subsidi. Hayo lo ngaku, jangan pada bego-bego. Tuntutan ke-6, menghentikan pemusatan kekuasaan, menghentikan pemangkasan transfer ke daerah, dan mengembalikan otonomi daerah. Ini sih bukan tuntutan, tapi titipan dari para oligarki yang udah kagak bisa lagi mengatur kebijakan presiden sekarang. Kagak bisa lagi menguasai komoditas sumber daya alam buat kepentingan kelompok mereka. Yang udah puluhan tahun masuk ke dalam birokrasi pemerintah pusat, termasuk pemerintah daerah, alias raja-raja kecil di daerah. Tapi bukan berarti ini tindakan sewenang-wenang presiden. Kagak ada pemangkasan TKD, yang ada pengalihan anggaran TKD untuk program prioritas nasional yang dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Kalau otonomi daerah, itu tetap berjalan berdasarkan pendekatan hukum yang berlaku untuk mengelola potensi wilayah sekaligus memastikan pemerataan pembangunan di daerah masing-masing. Masa perbaikan jembatan, jalan desa, fasilitas umum daerah mesti pakai anggaran pemerintah pusat juga? Terus anggaran daerahnya dikemanain? Wajar aja lah kalau anggarannya dialihkan langsung buat kepentingan rakyat desa. Bukan berarti pengalihan anggaran TKD otomatis lu anggap pemusatan kekuasaan. Kreatif dikit lah BEM UI kalau mau nuntut macam-macam. Jangan isi tuntutannya cuma slogan menghentikan. Ya begitulah kalau demo bayaran, isinya cuma titipan. Yang penting berani tampil di depan, biar nambah cuan loh. Tuntutan ke-7, menetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatera dan Flores, serta pemulihan wilayah terdampak bencana. Ini sih tuntutan basi, ibarat lagu usang yang dipaksa diputar-putar ulang. Woi BEM UI, sebelum lu pada keluar-keluar di bundaran HI, negara udah kirim bertonton bantuan logistik ke lokasi bencana di Flores. Lu masih pada ngorok, negara udah ada di tengah-tengah korban bencana. Jangan menjadikan status bencana nasional sebagai tuntutan politik. Ini urusan kemanusiaan, rasa empati, rasa simpati. Label bencana nasional yang dibutuhkan korban adalah kecepatan pertolongan, bukan cuma keluar-keluar titipan dari kaum oposan. Negara dinilai dari apa yang dikerjakannya setelah bencana, pasca bencana, bukan semata-mata dari status administratif.
Daripada lu cuma keluar-keluar di jalan, mendingan lu kumpulin bantuan sumbangan buat dikirim ke lokasi bencana. Katanya sih, ada beberapa mahasiswa beralma mater kuning yang ikut Wapres Gibran ke lokasi bencana buat membantu pemulihan trauma bagi korban gempa di Flores. Tapi sepertinya mereka bukan anggota BEM UI sih. Mereka jelas mahasiswa, bukan mahasiswa yang bisanya cuma keluar-keluar di bundaran HI. Tuntutan ke-8, menghentikan represivitas dan intervensi TNI Polri dalam ruang sipil serta membubarkan Batalion Teritorial Pembangunan. Seksi juga nih tuntutan, kayak berbau-bau LSM yang dibiayain asing sih. Lu yakin sipil bisa ngurusin logistik, intelijen, pertahanan, sampai kebencanaan? Jadi jabatan sipil yang mana? Ingat Bray, yang dihentikan adalah represivitas, bukan keberadaan aparat negara. Kalau Batalion Teritorial Pembangunan dibubarkan, siapa yang mau jaga keamanan wilayah? Lu mau serahin ke ormas-ormas? Siapa yang mau bantu percepatan pembangunan infrastruktur di pelosok-pelosok daerah? Siapa yang mau bantu penanganan bencana alam? Lu yakin LSM asing mau bantu kalau kagak punya kepentingan tertentu? Keberadaan TNI Polri di ruang sipil bukan soal seragamnya, tapi mekanisme pengawasannya. Buktinya, ada oknum TNI Polri yang jadi tersangka kasus korupsi di BGN tetap tidak kebal hukum, sama-sama diborgol. Lu boleh-boleh aja nggak setuju sama kebijakan pemerintah. Tapi masyarakat juga berharap mahasiswa sekarang bisa mengembalikan tradisi intelektual yang sejak dulu menjadi sumber wibawa sebuah gerakan solutif. Bukan sekadar mengandalkan simbol garda intelektual, tapi otak kosong tak bermoral. Buat BEM UI, berpikirlah kritis layaknya mahasiswa, bukan mahasiswa. Salam eng ing eng.